Pada malam tanggal 22 Maret 2020, penghuni sebuah apartemen kecil di Yulin, China, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saluran pembuangan tersumbat, air tidak mengalir, dan bau busuk mulai menyebar. Ketika petugas perawatan gedung akhirnya membuka pipa tersebut, penemuan mereka begitu mengerikan, hingga beberapa polisi yang datang ke lokasi langsung muntah. Di dalam saluran itu ditemukan lebih dari 2.000 potongan daging manusia yang telah dimasak, dicincang, lalu dibuang ke saluran air. Penyelidikan membawa polisi ke sebuah unit sewaan kecil di lantai atas, tempat tinggal seorang wanita berusia 25 tahun, seorang perawat yang oleh para pasiennya dijuluki malaikat berbaju putih. Kasus ini mengguncang Cina. Banyak orang menyebutnya sebagai aib bagi negara. Kisah ini melibatkan kecanduan judi, dugaan pemaksaan seksual, dan pembunuhan yang begitu brutal hingga sulit dipercaya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Li Fengping adalah gadis dari desa miskin yang bermimpi mengubah nasib keluarganya. Ia lahir pada tahun 1995 di pedesaan Guangxi. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Orang tuanya bekerja sebagai petani dan hidup dari hasil panen sepanjang tahun. Keluarga mereka hidup sederhana. Rumahnya sudah tua, dengan ubi jalar hasil panen tersimpan di berbagai sudut rumah. Keempat anak itu berbagi satu kamar besar dengan sudut kecil untuk menyimpan buku. Dinding kamar dipenuhi sertifikat penghargaan. Bukti bahwa meski hidup dalam keterbatasan, mereka adalah anak-anak yang cerdas. Seiring waktu, kehidupan mereka mulai berbeda. 3 adik Fengping masuk sekolah berasrama, sementara Fengping tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai anak tertua, ia sering mendengar kekhawatiran orang tuanya tentang masalah keuangan. Namun hal itu justru membuatnya semakin termotivasi. Sejak SD hingga SMP, Fengping selalu menjadi salah satu siswa terbaik. Para gurunya percaya ia memiliki masa depan yang cerah. Dengan prestasi tersebut, ia sebenarnya bisa masuk ke SMA terbaik di Kabupaten Bobai, sekolah yang dikenal sering mengirim siswanya ke universitas ternama. Namun biaya pendidikan tetap menjadi kendala. Meski ada beasiswa, Fengping masih harus memikirkan pendidikan 3 adiknya. Orang tuanya tidak pernah memintanya berkorban, tetapi Fengping memahami kondisi keluarga mereka. Akhirnya ia membuat keputusan berat, melepaskan kesempatan masuk SMA impiannya dan memilih program pendidikan 3+2 Junior College. Dalam sistem ini, siswa menempuh 3 tahun pendidikan awal, lalu 2 tahun tambahan untuk memperoleh gelar sarjana. Meski sempat kecewa, Fengping tetap berusaha keras. Berkat tekadnya, ia menjadi salah satu dari sedikit gadis di desanya yang berhasil melanjutkan pendidikan di Nanning. Ia juga memperoleh beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Biaya kuliahnya disubsidi sekitar 13 juta rupiah per semester. Sementara orang tuanya mengirim sekitar 1,1 juta rupiah per bulan untuk biaya hidup. Selama kuliah, Fengping dikenal sangat rajin. Dari transkrip nilai yang kemudian dibagikan keluarganya, sebagian besar nilainya di atas 90, prestasi yang sangat tinggi. Selama 5 tahun kuliah, ia mempelajari ilmu keperawatan dengan penuh dedikasi dan menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Para dosennya memujinya sebagai mahasiswi yang tekun dan memiliki masa depan cerah. Ketika ditanya tentang motivasinya, Fengping sering mengatakan bahwa ia ingin menjadi perawat hebat dan membangun masa depan yang lebih baik melalui kerja keras. Setelah lulus, Fengping mendapat pekerjaan sebagai perawat di Yulin First People's Hospital, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah orang tuanya. Namun perjalanan pulang pergi cukup melelahkan, apalagi ketika ia harus bekerja shift panjang yang kadang hampir 24 jam. Ia lalu tinggal di sebuah bangunan kecil di gang tepat di depan pintu belakang rumah sakit. Seperti banyak pekerja muda lainnya, ia menyewa kamar sederhana dengan biaya sekitar 770.000 rupiah per bulan. Saat itu Fengping masih penuh harapan. Ia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.
Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai orang yang bertanggung jawab, teliti, dan perhatian. Ia selalu menyapa orang dengan senyum ramah dan mendapat pujian dari pasien maupun rekan kerjanya. Namun perlahan semuanya berubah. Di rumah sakit tersebut, perawat baru biasanya ditempatkan secara bergilir di berbagai departemen. Sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuat para perawat sulit membangun hubungan dekat. Akibatnya, Feng Ping sering merasa seperti orang luar. Ia tidak pernah dibuli, tetapi tetap merasa kesepian. Ia terus dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain dan bekerja jam panjang, bahkan saat hari libur. Tekanan perlahan menumpuk. Teman-temannya mulai menyadari bahwa Feng Ping semakin tertutup. Ia masih bersama rekan kerja, tetapi jarang berbicara. Jika ditanya sesuatu, jawabannya singkat. Hampir tidak ada yang tahu banyak tentang kehidupan pribadinya. Meski begitu, ia tetap dikenal sebagai perawat yang kompeten dan akhirnya dipromosikan ke tim tanggap darurat. Salah satu temannya, Chang Wen, mengatakan Feng Ping hampir tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan. Sepanjang karirnya, ia hanya sekali mengeluh ketika seorang pasien bersikap kasar saat ia mengambil darah. Namun kemudian muncul sesuatu yang aneh. Feng Ping tampaknya mengalami masalah keuangan. Padahal gajinya berkisar antara 11 hingga 17 juta per bulan. Cukup layak untuk standar di kota Yulin. 2 tahun sebelum kejadian, Feng Ping sering mengatakan bahwa ia kekurangan uang. Jawabannya ternyata sebuah permainan judi online bernama Lucky Airship. Permainan ini mirip lotre. Pemain menebak urutan angka 1-10 yang akan muncul. Semakin banyak angka yang benar, semakin besar hadiahnya. Feng Ping mulai mengenalnya sekitar tahun 2018 dan tidak lama kemudian ia kecanduan. Di rumah sakit, beberapa orang lain juga bermain. Mereka sering berkumpul, meneriakkan angka, berdebat soal peluang sambil bercanda. Dari luar tampak seperti bermain game biasa, padahal mereka menghabiskan ribuan yuan untuk berjudi. Seiring waktu, taruhan semakin besar. Feng Ping tidak lagi puas dengan kemenangan kecil. Seluruh gajinya habis untuk judi. Ketika uangnya habis, ia mulai memakai tabungan yang dikumpulkan dengan susah payah, berharap suatu hari bisa menang besar. Namun Lucky Airship justru menyeretnya semakin dalam. Ia pernah menang sekitar 220 juta, tetapi dibandingkan total kerugiannya, kemenangan itu hampir tidak berarti. Secara keseluruhan, Feng Ping telah mentransfer sekitar 6,4 miliar rupiah ke platform perjudian tersebut. Tabungannya perlahan menghilang. Ia menjadi cemas, gelisah, sulit tidur, dan tampak lesu. Feng Ping yang dulu ceria perlahan menghilang. Lalu seseorang muncul dalam hidupnya. Namanya Luo Yuanqian, wakil kepala dokter di Departemen Ortopedi Tulang Belakang rumah sakit tersebut. Luo mendekatinya seperti teman dekat. Ia mendengarkan keluh kesah Feng Ping dan menawarkan pinjaman. Feng Ping akhirnya meminjam sekitar 440 juta rupiah. Namun pinjaman itu tidak gratis. Luo meminta bunga dan hubungan dengannya sebagai imbalan. Awalnya Luo sering membawanya makan malam mahal dan memberinya hadiah. Feng Ping memahami maksudnya, tetapi ia tidak menolak. Ia sedang sangat membutuhkan uang. Suatu hari, Luo mengundang Feng Ping ke hotel. Ketika membuka pintu kamar, Feng Ping melihat Luo telanjang di atas tempat tidur. Ia merasa jijik dan ingin pergi, tetapi Luo mengancam akan menghancurkan karirnya. Demi uang dan keluarganya, ia menahan penghinaan dari pria yang 26 lebih tua darinya. Feng Ping berharap selama ia menuruti Luo, pria itu tidak akan membuka rahasia hubungan mereka dan akan terus memberinya uang. Karena itu, ia terus meminjam uang darinya lagi dan lagi. Pada 18 Maret 2020, Luo bahkan menyewa sebuah kamar untuk Feng Ping dekat rumah sakit. Namun tempat itu tidak terasa seperti rumah. Bagi Feng Ping, tempat itu lebih seperti sangkar yang membuatnya terperangkap. Bagi Luo, semua yang ia lakukan adalah karena cinta. Ia ingin Feng Ping menjadi kekasihnya yang selalu tersedia kapan saja. Ia bahkan pernah membayangkan membangun keluarga dengannya. Namun, Feng Ping tidak merasakan cinta sedikit pun.
Yang ada hanya rasa jijik dan kebencian. Ia merasa dipaksa. Ia tidak pernah benar-benar ingin berhubungan dengannya. Tetapi ancaman dan uang membuatnya tidak punya pilihan lain. Feng Ping merasa seperti mainan yang digunakan sesuka hati. Ia merasa kehilangan harga diri sepenuhnya. Ia mencoba melarikan diri dari situasi itu, bahkan 3 kali mencoba bunuh diri, namun gagal. Ia juga pernah berpikir untuk melaporkan Luo atas pemerkosaan, namun setiap kali hampir melakukannya, ia mundur karena takut pada ancaman Luo. Takut pria itu akan menyakiti keluarganya di kampung halaman. Pelecehan itu tidak hanya terjadi di apartemen. Luo juga sering mendekatinya di rumah sakit, membuat Feng Ping semakin dipenuhi rasa malu. Seiring waktu, tuntutan Luo semakin berlebihan. Ia bahkan mulai menekan Feng Ping agar mau melahirkan anaknya. Feng Ping mencoba melawan, yang memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Pertengkaran terbesar terjadi pada malam 20 Maret 2020, ketika Luo kembali memaksanya untuk memiliki anak dan memaksakan dirinya kepadanya. Malam itu, setelah menangis lama dalam gelap, Feng Ping menatap Luo yang tertidur di sampingnya. Yang ia rasakan hanyalah kebencian dan rasa jijik. Pria ini telah menghancurkan hidupnya, merampas harga dirinya, dan membuat hidupnya terasa begitu menyiksa hingga ia ingin melarikan diri dengan cara apapun. Kemarahannya memuncak. Saat itu juga ia membuat keputusan. Luo harus mati. Feng Ping mengambil kabel listrik dari meja komputer, melilitkannya ke leher Luo yang sedang tidur, lalu menariknya sekuat tenaga. Luo terbangun dan meronta. Namun semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat Feng Ping menarik kabel itu. Perlahan, gerakannya melemah, hingga akhirnya ia berhenti bernafas. Saat tubuh Luo tidak lagi bergerak, Feng Ping melepaskan kabel itu dan jatuh berlutut. Ia merasa sesuatu yang aneh, seperti kelegaan. Namun pada saat yang sama, ia juga telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Setelah memastikan Luo benar-benar mati, Feng Ping mengambil tangannya dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka ponselnya. Ia kemudian mentransfer sekitar 215 juta rupiah ke akun Alipay miliknya. Di ponselnya sendiri, ia mencari di internet cara membuang mayat, lalu membuang pakaian yang berlumuran darah. Sepanjang hari itu, istri Luo terus mencoba menghubunginya. Untuk menghindari kecurigaan, Feng Ping mengambil Apple Watch milik Luo dan membalas pesan-pesan tersebut seolah-olah ia adalah Luo. Feng Ping menulis bahwa Luo harus pergi beberapa hari karena operasi darurat dan tidak bisa menerima telepon. Setelah berhasil mengulur waktu, Feng Ping menghabiskan malam itu bersama tubuh Luo yang sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya, ia berpakaian rapi dan pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan rekan-rekannya memperhatikan sesuatu yang aneh. Hari itu, suasana hati Feng Ping justru terlihat lebih baik dari biasanya. Setelah menyelesaikan shift pada 21 Maret hingga memulai shift malam berikutnya, Feng Ping memiliki sekitar 20 jam sendirian di kamar itu. Waktu itu, ia gunakan untuk sesuatu yang mengerikan. Ia memotong tubuh Luo bagian demi bagian dengan pengetahuan anatomi yang ia pelajari di sekolah keperawatan. Catatan persidangan menunjukkan polisi menemukan 2.368 potongan daging manusia. Sebagian dimasak, lalu dibuang ke toilet. Tulang-tulangnya disembunyikan di bawah tempat tidur. Pada sore 22 Maret, istri Luo menelepon rumah sakit untuk menanyakan keberadaan suaminya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Luo sebenarnya tidak memiliki jadwal operasi beberapa hari terakhir. Merasa ada yang tidak beres, ia melapor ke polisi dan membuat laporan orang hilang. Sekitar pukul 5 sore, Feng Ping keluar dari apartemennya. Di luar, ia mendengar orang-orang membicarakan saluran pembuangan yang tersumbat di gedung tersebut. Seorang perawat yang tinggal di bangunan itu bersama suaminya telah memanggil tukang pipa. Ketika memeriksa saluran air, tukang itu menemukan sesuatu yang aneh. Khawatir hal ini serius, mereka akhirnya memanggil polisi. Polisi yang datang lalu memeriksa pipa tersebut. Yang mereka temukan bukan sampah atau bangkai hewan,
melainkan sesuatu yang tampak seperti sisa tubuh manusia. Petugas segera mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan. Potongan tersebut dikirim untuk analisis DNA, sementara petugas lain menelusuri jalur pipa hingga ke sumbernya. Jejak itulah yang membawa mereka ke kamar yang dihuni Feng Ping. Pada pukul 1 dini hari tanggal 23 Maret, Feng Ping baru saja menyelesaikan shift malam ketika polisi membawanya untuk diinterogasi. Polisi kemudian menangkap Feng Ping sebagai satu-satunya tersangka, dan ia akhirnya mengakui pembunuhan tersebut. Penyelidikan menemukan bahwa antara 17 Januari hingga 18 Maret, Luo telah mentransfer sekitar 270 juta ke rekening Feng Ping, serta sekitar 27 juta rupiah lagi melalui WeChat. Ketika ditanya mengapa ia membunuh Luo, Feng Ping mengatakan bahwa ia dipaksa melakukan hubungan seksual, hingga akhirnya mencapai titik putus asa yang mendorongnya melakukan pembunuhan. Pada 30 Oktober 2020, Pengadilan Rakyat Menengah Yulin di Guangxi menjatuhkan hukuman mati kepada Feng Ping. Ia juga dicabut hak politiknya seumur hidup, dijatuhi tambahan 5 tahun penjara, dan didenda sekitar 66 juta rupiah. Feng Ping mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Guangxi, tetapi bandingnya ditolak. Mahkamah Agung Rakyat Cina kemudian mengesahkan putusan awal tersebut. Akhirnya, pada 23 Februari 2023, Feng Ping dieksekusi mati. Sebelum eksekusi, ia diberi kesempatan terakhir bertemu keluarganya. Saat melihat ayahnya yang sudah tua dan penuh kesedihan, ia hanya berkata, "Ayah, tidak apa-apa." Di rumah tempat ia dibesarkan, sertifikat penghargaan miliknya masih tergantung di dinding rumah. Kenangan dari masa ketika Feng Ping adalah kebanggaan keluarganya. Walaupun kini kisah hidupnya berubah menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Cina. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.